Kita langsung pada hikmahnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Haddad dalam hikmah yang ke-53, yakunul khairu fil akthari, kebanyakan yang namanya kebaikan itu, yakunul khairu, ada kebaikan itu, fil akthar, umumnya namanya kebaikan itu syaqqan fil hali, berat mula-mulanya. Kebaikan itu mula-mulanya berat. Hulwan fil ma'ali, ujung-ujungnya adalah manis. Kebaikan itu begitu, memulainya itu berat, tapi ujung-ujungnya adalah enak. Wa mathalu fa'ilihi, perumpamaan orang yang melakukan kebaikan itu, mathalul ladzi, seperti orang yas'adu, yang naik, fil aqabatil kaudi, di tanjakan di bukit-bukit itu, naik bukit yang terjal, tanjakan yang susah. Jadi gambarnya seperti naik tanjakan. La yajidur rahata, waktu naik itu capek. Hatta yantahiya ila a'lah, sampai puncak yang dicari. Kalau sudah sampai puncak, alhamdulillah, lega. Wasyarru, adapun kejahatan itu, ketidakbaikan itu, yakunu fil akthar, umumnya, khulwan fil hali, manis mula-mulanya, wasyakon, dan berat, fil istiqbali, di masa yang akan datang. Wa mathalu fa'ilihi, perumpamaan orang yang melakukan kejahatan, ketidakbaikan itu, mathalul ladzi yaqa'u, seperti orang yang jatuh min dzarwati jabalin, dari puncak gunung. Kalau ada orang jatuh dari puncak gunung itu gak sakit, sakitnya pas ketemu tanah, brek gitu kan. Jadi waktu turun gak sakit, tapi pas ketemu tanahnya jeret, sakit waktu berbenturan dengan tanah. Au baitin, atau dari rumah tinggi, la yajidul alama, tidak menemukan rasa sakit waktu jatuh, hatta yaqa'a 'alal ardi, sampai kalau sudah kena bumi maka baru merasakan sakit. Ini perumpamaan yang dihadirkan Imam Haddad. Yang namanya kebaikan itu berat. Nah, ini difahamkan dulu. Yang namanya berat, kalau ternyata kok kita ogah-ogahan, memang berat. Beratnya itu berat dari hawa nafsu kita ada, sehingga pekerjaan tersebut menjadi berat, karena hawa nafsu tidak menyukai. Hawa nafsu kita tidak menyukai. Bahkan sebaliknya, yang namanya hawa nafsu ammarah bisu, kalau tidak baik hawa nafsu mengajak. Hawa nafsu kita mengajak ketidakbaikan, ammarah bisu. Sholat itu kan, kalau dipikir-pikir ya, beratnya sholat itu di mana sih? Berdiri, nggak pakai menjinjing apapun di tangannya, nggak memikul apapun di pundaknya, berdiri, sholat itu berdiri. Beratnya apa sih berdiri? Ternyata bagi seorang kuli bangunan yang bisa ngangkat semen berkilo-kilo, belum tentu bisa melakukan sholat yang sangat ringan. Jadi sholat itu adalah berat karena sebuah kebaikan. Yang menjadikan berat bukan pekerjaannya, akan tapi perasaan yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan itu rata-rata semua kebaikan semacam itu. Melakukan kebaikan mula-mula adalah berat, akan tapi kalau orang menyadari, dia akan terus melakukannya, ujung-ujungnya adalah manis hasilnya, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, yang namanya kemaksiatan itu adalah enak semuanya. Rata-rata begitu, rata-rata aktsar fil gharib, umumnya memandang yang haram, melihat yang haram, mendengar yang haram, enak, senang, karena itu sesuai dengan tuntutan hawa nafsu tadi. Ammarah bisu, mengajak kepada kekejian, sehingga ya menikmati, tapi sesaat, habis itu penyesalannya di akhirat, siksa yang sangat panjang, dosa, murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini semua kebaikan, coba kebaikan apapun ya mula-mula adalah berat, mula-mula berat. Kalaupun seandainya, termasuk bagi orang yang katanya imannya tingkat tinggi, yang imannya tingkat tinggi sekalipun, itu tetap namanya berat, sehingga namanya juga kalau dalam istilah fikih taklif, beban kewajiban. Beban kewajiban. Hanya seruan keimanan, dari keimanan di dalam hatinya menjadikan orang melakukannya. Makanya pilihannya tidak mau melakukan. Puasa pilihannya nggak melakukan, ngapain puasa? Sholat pengennya mudah, zakat pengennya malu, coba semua kebaikan. Kalau dituruti suruh memilih, kalau ada pilihan nggak melakukan dia. Tapi yang serupa kalau dirubah oleh sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan kebaikan, nggak ada kebaikan, nggak disebut sebagai kebaikan ibadah, misalnya kebaikan, itu menjadi senang dia. Terserah kegiatan apa. Tawaf itu nggak gampang loh orang mau tawaf. Tawaf. Tidak semua yang bisa umrah kemudian pagi-pagi langsung pergi ke Masjidil Haram langsung tawaf, jarang. Karena sudah jadi ibadah. Tapi di rumah jogging setiap minggu, setiap hari mungkin. Berusaha untuk lari pagi. Senang. Memang kalau sudah ada ibadahnya gitu namanya menjadi beban. Biarpun yang katanya seorang ulama ahli ibadah, tetap itu beban. Cuman bedanya langsung diolah. Di balik ini ada pahala dari Allah, sehingga kemenangan mereka memerangi hawa nafsunya, sehingga menjadikan dia mengatakan ibadah nikmat. Nikmatnya ibadah itu nikmat iman. Jadi kalau orang bicara tentang ibadah, ahlillah itu yang mengatakan manis lezatnya ibadah itu adalah iman di dalam hatinya. Bukan bagaimana, wah saya sudah menikmati sholat di tengah malam. Ya maksudnya menikmati gimana coba? Menikmati apakah kayak dipijit-pijit sama orang itu? Kan enggak. Karena dihubungkan dengan keyakinannya, aku diperintahkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, jadi aku merasa bisa melakukan. Padahal sebetulnya juga beban, biarpun oleh para kekasih Allah beban. Sederhananya beginilah, Anda seorang suami yang sangat-sangat mencintai istri Anda dan anak-anak Anda, cinta yang luar biasa, dan mereka istri yang baik, anak yang baik, Masya Allah. Ternyata biarpun Anda mencintai dia, pagi hari harus meninggalkan dia. Anda pergi ke kebun, kena jemur matahari ke sawah untuk memanen padi dan sebagainya, dikumpulin dapat duit. Anda ngomong apa kira-kira? Setelah mendapatkan uang Anda senang, sehingga menyifati bahasanya di saat dapat kerjaan itu senang. Malah mana ada kerjaan bikin senang. Misalnya pengangguran, Anda mempunyai seorang istri, Anda pengangguran, istri harus mendapatkan nafkah, dikasih makan, anak yang Anda sayangi, nggak ada kerjaan. Tak taunya ada berita, Pak, ada tawaran kerjaan. Seneng atau tidak? Seneng. Ayo, seneng itu seneng akal atau seneng bagaimana? Atau seneng wong kerja habis ini, suruh mikul, suruh kerja ini kerja, kenapa bisa seneng? Itulah makna. Jadi tidak usah berhayal kayak orang sudah makomnya tinggi sampai Allah, aku kalau membaca Al-Quran ini lezat sampai aku tidak pengen makan. Sudah tidak usah berhayal ya, baca Al-Quran sampai saya tidak berani baca Al-Quran di siang hari. Kalau saya baca Quran di siang hari ini kayak nggak merasakan puasa sebab saya sudah kenyang. Jangan kalau ngomong tidak usah aneh-aneh. Jadi kalau kelezatan maknanya tadi, karena kita faham tujuannya, faham hasilnya, maka kerja senang dia, dapat kerjaan, setelah itu apa? Dapat gaji, untung untuk orang yang aku cintai, sehingga dia kerja senang, dia semangat, dia hati-hati. Di saat melakukan kesalahan mau dihentikan, dia minta maaf, istighfar kalau kepada Allah, kurang lebih semacam itu. Nah ini keyakinan kita tentang amal-amal yang kita lakukan, itu semuanya amal itu kan berat, akan menjadi ringan kalau ada kekuatan iman yang mengangkatnya.
Setelah aku melakukan kebaikan ini nanti ada pahala dari Allah, ridho Allah, dan seterusnya, sehingga dia mudah melakukannya. Tetap beban, tapi ujung-ujung nanti di akhirat enak. Tapi kalau sudah namanya maksiat nggak pakai, itu maksiat langsung hawa nafsu ikut, ngelihat yang haram terus lanjutin, terus yang haram lanjut. Sehingga yang namanya maksiat atau kejelekan itu umumnya adalah memang menggiurkan, dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, ala innal jannata khuffatil jannatu bil makarih, khuffat al jannah bil makarih. Al jannah surga, khuffat diliputi dengan makarih, hal yang kita enggak senang. Yang namanya surga itu diliputi hal yang tidak senang, disenangi oleh hawa nafsu kita. Bangun malam, puasa, sholat, zakat, ngeluarin duit, itu. Tapi khufatin naru, adapun neraka bisyahwat, satu yang bikin senang, zina, banyak haram-haram. Nah, jika demikian maka nah ini yang harus kita pahami. Jika demikian, fahami dengan betul bahwasanya amalan-amalan ibadah itu semuanya ya begitu rata-rata. Ada beban kalau kita ingin melakukannya. Maka di saat kita merasa berat, harus paham memang begitu. Biar tahu kalau melakukan itu rata-rata memang berat kita, cuma bagaimana agar menjadi ringan dari kekuatan batin kita, keyakinan kita bahwa di balik amalan yang aku lakukan ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang menjadikan itu adalah bicara tentang akhir nanti. Kalau aku bangun malam, nanti aku akan mendapatkan sanjungan dari Allah, mendapatkan surga, mendapatkan pahala, sehingga empuknya batal begitu mudah untuk ditinggalkan. Tapi nuruti tidur itu adalah hal syahwat, ketidakbaikan, ngorok nggak sholat subuh, ketidakbaikan enak, dengar adzan langsung dilanjutkan, tidur saja terus, dibangunin tidur terus, karena itu ketidakbaikan, enak. Tapi ujung-ujungnya adalah penyesalan, dan penyesalan ada dua macam. Ada seorang hamba dijadikan menyesal di dunia atau menjadikan berat di dunia, ada juga hukuman nanti di akhirat. Yang paling pedih adalah hukuman di akhirat. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa semua dari kita dalam melakukan kebaikan itu pasti ada merasakan berat. Itu kemenangan kita, karena di dalam diri kita ada namanya hawa nafsu, dan kelebihan manusia itu dengan itu. Ada hawa nafsu di dalam diri kita. Kejayaan kita nanti di saat kita bisa menundukkan hawa nafsu. Malaikat tidak diberi hawa nafsu. Malaikat tidak diberi hawa nafsu. Makanya kalau ada seorang hamba, seorang manusia nggak ada hawa nafsunya, nggak naik pangkat dia. Nggak ada hawa nafsu, nggak ada tantangan dia. Sehingga hawa nafsu ini sesungguhnya adalah ujian untuk kita naik pangkat. Lawan hawa nafsumu, baru engkau akan naik pangkat. Sehingga mujahadah, jihadun nafsi, jihad yang paling dahsyat adalah memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu, dan kita berlatih mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. Yang kecil itu adalah bukan sesuatu yang haram. Ini kalau bicara hawa nafsu, ya mohon maaf, hari ini ya ada satu hal yang merusak mental kita dan otak kita, kecerdasan kita, ganggu anak-anak kita, adalah kesenangan sesaat, kesenangan yang melalui ya handphone dan sebagainya. Hawa nafsu untuk kita men-scroll informasi yang ada di situ, itu hawa nafsu. Coba beratnya setengah mati udah nutup tak disif. Nah, ini perlu kita membiasakan untuk merangi dari yang kecil. Handphoneku, waktu-waktuku, jam-jamku, belum tentu bisa. Beralasan macam-macam daripada nganggur. Nah, kalau sudah ini, sehingga sebetulnya di sini ada godaan, ini berarti adalah tawaran untuk naik pangkat. Kalau aku bisa menghentikan, kalau kita bisa merangi hawa nafsu, tidak, hawa nafsu aku tidak boleh itu, naik pangkat itu. Manusia dengan hawa nafsunya itulah nanti akan naik pangkat. Jadi ditundukkan hawa nafsunya, jadi pijakan untuk melambung menuju kemuliaan.
Sehingga kalau tidak punya hawa nafsu, sudah begitu-gitu pangkatnya. Tidak punya hawa nafsu, nggak ada tantangan, nggak ada naik pangkat. Sehingga sampai digambarkan, kalau Nabi, tentu Nabi adalah tidak punya kesalahan, maksum, dijaga oleh Allah. Kalaupun ada dalam dirinya adalah hawa, akan tapi hawa yang sudah tertundukkan, dan dengan kemaksumannya mereka terjaga. Tapi manusia yang orang awam seperti kita, dikatakan bahwasanya kita dengan hawa nafsu itu, kalau kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, bisa melampaui malaikat pangkat kita, sehingga itu menjadi orang punya pangkat tinggi, ahli tasawuf, sufi, kekasih Allah. Mukhalafatul hawa, melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu dari yang kecil sampai yang gede, membiasakan memerangi hawa nafsu. Dan luar biasa ini nafsu yang ada dalam diri kita. Dan nafsu itu kejam. Nafsu itu karena apa? Ibaratnya kalau nafsu di dalam diri kita sendiri, sampai katakan inna nafsa, yang namanya hawa nafsu itu akhbath, lebih kecil min sab'ina syaitana, daripada 70 syaitan. Begitu dahsyatnya hawa nafsu di dalam diri kita sendiri. Banyak beralasan dalam hawa nafsu kita, dan beralasannya tepat, sangat tahu selera kita, beralasan. Hawa nafsu dalam diri kita ini banyak menjerumuskan. Hati-hati, sehingga ada satu masa atau satu fase ya, atau satu marhalah, satu langkah orang yang menuju kepada Allah adalah harus memasuki masa mujahadah, memerangi hawa nafsu dengan serius, memerangi hawa nafsu dengan serius. Dan kita perlu belajar memerangi hawa nafsu, menahan makan berlebihan, hawa nafsu, nonton televisi dibatasi, sampai nanti bukan hawa nafsu di saat kita disulut emosi kita oleh orang marah, bukan itu saja, tidak, dari hal sepele. Kalau yang ringan saja kita susah melawan, yang gede gak akan mampu. Yang ringan dilarang, jangan nonton itu, tetap saja nonton. Nanti apalagi yang gede, dibeli, kita jadi ulama, dibeli, ditawari 100 juta, sudah 1 miliar, sudah berubah niatnya. Maka kita perlu hari ini belajar memerangi hawa nafsu. Mulai dari itu, cara makan sendiri, jangan berlebihan. Kalau sudah merasa belum sampai kenyang, kita berhenti, memerangi hawa nafsu. Tapi hari ini nafsu kita sudah tulus digugah, termasuk yang secara zahir bukan suatu yang haram. Nafsu, apa sih yang halal ya, apalagi haram? Halal itu kan, mohon maaf, belanja itu kan halal ya. Tapi kalau sudah dimasuki hawa nafsu, menjadikan sesuatu tidak enak. Pergi ke pasar itu makruh, Bu. Tolong para ibu dengar deh. Kalau nggak ada hajat orang jualan di pasar, kalau orang nggak jualan di pasar, nggak ingin belanja, jangan jalan-jalan di pasar. Makanya pasar itu paling jeleknya tempat, sehingga kalau ada orang baik di pasar, menjadi sebaik-baik orang, hebat. Orang di pasar kok masih soleh amat itu. Makanya hei orang pasar, jadilah Anda orang pasar yang ahli surga, gitu aja. Kenapa dikatakan sejelek-jelek tempat oleh Nabi? Di situ ada bohong, di situ ada orang macam-macam, ya kan, di pasar? Di pasar. Kemudian kalau kita sering ke pasar, itu mata kita sering melihat. Kalau lihat barang-barang ini menjadikan kita tamak. Aku menjadi pengen itu, yang semula tidak pengen beli jadi beli. Di rumah itu ada barang, hanya gara lebih bagus lagi, di rumah jadi jelek. Nggak bersyukur pada Allah. Ini di pasar ya, jalan ke pasar, Anda ke toko-toko ngelihat, ya Allah barangku sudah jelek, ini lebih bagus lagi. Ya Allah, yang milikku sudah jatuh harganya, ini lebih murah. Allah, itu ke pasar, itu mengganggu. Akhirnya kita belanja sesuatu yang kita tidak perlu. Bukankah itu hawa nafsu, belanja gak perlu? Dan hari ini kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, betul, dijajah oleh hawa nafsu kita. Beli sesuatu yang gak perlu. Sebetulnya handphonenya masih bisa dipakai loh, tapi kita beli baru lagi, terbius sama informasi, sama promo. Nah, yang demikian ini sudah mengganggu. Kalau kita pergi ke pasar, lihat-lihat terus, jalan-jalan, apalagi sekarang pasarnya masuk kocek kita, kan bisa belanja melalui handphone. Wah, ini lihat promo, beli 2 dapat ini, promo, cara jual lewat online itu, belan ini. Lah ini coba, ini suami bisa sempat nyungsep, ini istrinya banyak tagihan. Mohon maaf, ini misal loh, itu termasuk hawa nafsu yang halal saja, lihat, begitu mengganggunya. Bagaimana dengan yang haram?
melihat yang haram, naudzubillah. Ujung-ujungnya naudzubillah tadi. Kalau baju, kita sudah tidak syukur dengan baju di rumah kita, melihat baju yang ada di sana, akhirnya beli. Kalau urusannya syahwat, naudzubillah, istrinya sudah tidak cantik lagi karena dia melihat yang haram, ya, hawa nafsu. Sudah tidak menarik lagi bagi dia. Lebih tertarik pada naudzubillah. Makanya jaga. Seorang perempuan yang suka melihat laki-laki yang memperhatikan dengan syahwatnya, sehingga tidak terlalu lagi dengan pasangannya. Loh, ini kan petaka. Jika dikatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, orang beriman laki-laki tutup mata. Agar apa? Agar hidup tetap indah. Sebetulnya melihatnya itu adalah nuruti hawa nafsu. Yang haram, yang halal saja merusak, apalagi yang haram, dan seterusnya. Jadi memerangi hawa nafsu dari yang kecil. Biasakan kita memerangi hawa nafsu. Disitulah maka semakin jelas yang disabdakan, dia kata Imam Haddad bahwasanya kebaikan itu adalah hawa nafsu itu berat mengikutinya. Tapi kalau kejelekan gampang hawa nafsu mengikutinya. Maka pahami itu. Pahami itu. Sehingga orang pergi ke masjid dengan cepat itu ada apa itu? Seruan apa? Seruan keimanan? Atau hanya karena dia pengen dibilang orang yang paling cepat ke masjid? Lah berubah. Karena kemarin ada tetangganya sudah ngomong, Masya Allah Bu Haji ini luar biasa, kalau ke masjid paling, gara-gara denger itu selalu dijaga. Besoknya nggak mau telat. Kenapa? Aku sudah terlanjur stempel oleh tetanggaku kalau aku rajin ke masjid. Lo berubah. Hawa nafsu lagi. Luar biasa. Hawa nafsu itu seperti pencuri dalam diri rumah kita sendiri. Jadi kalau pencuri dari luar itu kan nggak tahu. Tapi kalau pencuri dari orang dalam keluarga sendiri itu paling bahaya. Kenapa? Dia tahu kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita keluar. Sama. Kalau pencurinya adalah diri kita sendiri yang merusak, lebih bahaya. Sehingga tugas paling berat adalah memerangi hawa nafsu. Sampai Nabi mengatakan setelah dari perang Badar yang begitu dahsyatnya, Nabi mengatakan kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Kaget sahabat Nabi, adakah perang lebih besar dari ya Rasulullah? Iya, memerangi hawa nafsumu sendiri. Memerangi hawa nafsumu sendiri. Karena hawa nafsu itulah yang menjadikan tadi kebaikan menjadi berat. Tapi kalau kita memerangi hawa nafsu dengan keyakinan bahwasanya kalau aku lakukan aku mendapatkan sesuatu yang besar nanti di hadapan Allah, maka setelah itu mudah baginya untuk melakukan kebaikan. Ingat, jannah huffad bil makarih, yang namanya surga diliputi dengan hal yang hawa nafsu kita tidak suka, sehingga berat. Begitu sebaliknya, innan nar, sungguhnya neraka itu huffad bisyahawat, diliputi dengan sesuatu yang bikin kita senang, sehingga begitu mudah orang melakukan kemaksiatan, tidak tahu bahwasanya akibatnya adalah petaka dan murka Allah Subhanahu wa taala. Tengok diri sendiri, bagaimana kita dengan sesuatu yang ada di hadapan kita dari amalan-amalan, kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan. Bagaimana kita saat ada tawaran melakukan kebaikan, kalau ternyata berat, fahami, memang begitu. Melakukan kebaikan adalah berat, langsung sambungkan bagaimana agar aku melakukan, biarpun berat aku lakukan, ada ridho Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah, sehingga seberapapun akan aku keluarkan untuk bersedekah. Faham dia. Biarpun hawa nafsu berbisik, ngapain Mbak Haji mau sedekah 500 juta buat toko saja, kata hawa nafsunya. Cuman dia ngerti, hei hawa nafsu, kamu akan menghalangiku. Tidak bisa, aku akan berderma. Mau bangun malam tahajudan, kata hawa nafsunya, nak tidur, lanjutin, bentar lagi deh, ngepres saja, nanti pas sebelum subuh ngepres. Contohnya kebablasan, ketawa. Kurang lebih seperti itu. Dan kemaksiatan juga semacam itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab kehinaan, memuliakan kita di dunia dan memuliakan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.